Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang kakek bernama Ivan yang sedang menikmati hari-hari tuanya dengan santai dan damai. Ternyata, Ivan dulunya adalah seorang mantan penembak jitu di Perang Dunia Kedua yang meraih banyak penghargaan. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Katia yang merupakan cucu dari kakek Ivan. Selama ini, Katia tinggal bersama kakek Ivan karena ibunya bekerja di luar negeri setelah ayahnya meninggal. Di perjalanan pulang, ada 3 pemuda berandalan bernama Boris, Vadim, dan Igor. Mereka tiba-tiba memanggil Katia setelah melihat penampilan Katia yang menarik perhatian karena mengenakan pakaian ketat. Vadim dan Igor yang merupakan teman kuliah Katia segera mendekatinya. Mereka berdua mengajak Katia masuk ke apartemen untuk merayakan pesta ulang tahun Boris. Awalnya Katia menolak karena ia sedang ditunggu oleh kakek Ivan. Namun setelah mereka memohon, Katia akhirnya menuruti permintaan mereka. Mereka langsung menyuguhi Katia minuman beralkohol. Tapi Katia mencoba menolaknya karena dia biasanya hanya minum es jeruk. Setelah didesak, Katia pun akhirnya meminumnya tanpa perasaan curiga. Mereka juga meminta Katia untuk menyanyikan sebuah lagu ulang tahun, karena kebetulan Boris, si anak kaya, sedang merayakan hari spesialnya. Ketika Katia bernyanyi, Igor secara diam-diam menuangkan cairan ke dalam minuman Katia. Setelah Katia menghabiskan minumannya, kepalanya pun mulai terasa pusing. Menyadari Katia mulai tidak sadarkan diri, Vadim berniat mengantarnya pulang, tapi dicegah oleh Boris. Katia yang mulai menyadari niat buruk mereka mencoba melarikan diri. Namun, mereka mencegahnya dan melakukan tindakan tidak pantas kepada Katia secara bergantian. Setelah kejadian itu, Igor memberi sejumlah uang kepada Katia, lalu mereka membiarkannya pulang. Sambil menangis, Katia berjalan pulang, dan uang tersebut ia buang. Karena bagaimanapun, kehormatan yang hilang tidak bisa digantikan dengan uang. Kejadian ini membuat Katia sangat trauma dan membekas selamanya. Ivan yang baru pulang berusaha menenangkan cucunya. Tapi ia sangat terkejut saat melihat Katia yang lebam dan terdapat bercak darah. Ivan pun menanyakan siapa yang telah melakukan semua ini. Katia menjawab bahwa ia telah disakiti oleh tetangga mereka. Kakek Ivan yang mengetahui cucunya diperlakukan secara keji seperti itu, tentu tidak tinggal diam. Ivan langsung merencanakan untuk membalas perbuatan mereka bertiga. Akan tetapi, saat Ivan menuju ke apartemen mereka, ia dicegah oleh tetangganya yang bernama Roman, seorang polisi. Roman, yang mengetahui masa lalu Ivan yang penuh aksi brutal, mencoba berbicara baik-baik dengannya. Ivan mengungkapkan bahwa ia sangat marah dan tidak terima karena Katia telah dirugikan oleh para pelaku. Roman berusaha menenangkan Ivan dan memintanya agar tidak bertindak gegabah. Ia berjanji akan membantu menyelesaikan kasus ini sesuai hukum yang berlaku. Akhirnya, Ivan mempercayakan Roman untuk menangani perkara tersebut. Saat berada di kantor, Roman menyampaikan kejadian tragis yang menimpa Katia kepada atasannya. Tanpa membuang waktu, para polisi segera melakukan penggerebekan ke apartemen Boris. Mereka pun langsung menggeledah dan menangkap ketiganya. Vadim mencoba menakut-nakuti sang kapten dengan mengatakan bahwa ia adalah anak seorang jenderal. Namun, sang kapten tidak peduli karena hukum harus tetap ditegakkan. Kapten kemudian menginterogasi mereka satu persatu. Polisi akhirnya menemukan semprotan yang terdapat bercak darah milik Katia, sehingga para pelaku tidak bisa mengelak lagi. Ketika mereka akan dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba datang seorang jenderal bernama Nikolai, yang ternyata adalah ayah Vadim. Nikolai mencoba mengajak sang kapten berdamai dengan menawarkan sejumlah uang serta janji kenaikan jabatan agar ketiganya dibebaskan, terutama Vadim. Namun, sang kapten menolak dan bersikeras membawa mereka ke penjara karena sudah menemukan bukti yang kuat. Melihat bahwa sang kapten sulit diajak kompromi,
Jenderal Nikolai pun mengancam akan memindahkannya ke daerah terpencil. Tapi sang kapten, yang menjunjung tinggi keadilan dan membela kebenaran, tidak menggubris ancaman tersebut. Ia tetap bersikukuh untuk membawa mereka ke penjara. Sayangnya, ancaman sang jenderal bukanlah omong kosong. Sang kapten akhirnya benar-benar dimutasi ke daerah lain, dan para pemuda yang tidak beretika itu pun dibebaskan. Dalam perjalanan pulang, betapa terkejutnya Ivan saat melihat para pemuda yang telah menyakiti Katia malah bebas berkeliaran dan bersenang-senang seolah tidak terjadi apa-apa. Karena Ivan terus menatap mereka, sontak mereka bertanya, "Kenapa si kakek tua ini menatap seperti itu?" Ivan menjawab bahwa ia sedang melihat iblis yang berwujud manusia. Sesampainya di rumah, Ivan mengajak Katia untuk membicarakan kelanjutan kasusnya. Namun, Katia menolak dan mengatakan bahwa ia hanya ingin melupakan kejadian pahit yang menimpanya. Katia tidak ingin semua orang tahu bahwa dirinya sudah tidak suci lagi dan dianggap sebagai perempuan yang tidak terhormat. Namun, Ivan terus membujuk, karena menurutnya keadilan harus ditegakkan dan para pelaku harus mendapat hukuman yang setimpal. Esok harinya, Ivan mengantar Katia ke kantor polisi. Di sana, Katia melaporkan kejadian yang dialaminya. Namun, penyidik malah memojokkan Katia dan menuduhnya sebagai pihak yang menggoda para pemuda demi mendapatkan uang. Dengan kata lain, penyidik tersebut secara tidak langsung menyamakan Katia dengan wanita penghibur. Mendengar hal itu, tentu saja hati Katia hancur. Ternyata, penyidik tersebut telah disuap oleh Nikolai untuk memutarbalikkan fakta, agar anaknya terbebas dari hukuman. Скажите мне, зачем мне это надо? Кроме ваших эмоций, пригласил вас в тот день в квартиру. Да, он и Да, пошутил. он. Sesampainya di rumah, Katia dan Ivan merasa sangat kecewa. Karena aparat penegak hukum ternyata tidak mampu melindungi rakyatnya. Ivan, yang tidak ingin menyerah begitu saja, kemudian merencanakan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Что ты, моя дорогая? Keesokan harinya, Ivan mendatangi pengadilan sambil membawa seluruh penghargaan yang pernah ia raih saat menjadi tentara. Ia berharap, dengan itu, lembaga hukum akan menghargainya sebagai pahlawan dan bersedia menegakkan keadilan atas apa yang dialami Katia. Namun sayangnya, jaksa menolak dengan alasan bahwa bukti dan keterangan menunjukkan bahwa Katia sendiri yang menawarkan diri untuk bersama mereka demi imbalan uang. Ternyata, jaksa tersebut juga telah disuap oleh sang jenderal. Вот явно. Да, поэтому дело... Sebelum Ivan pergi, jaksa itu bahkan sempat menyarankan agar Ivan menasihati cucunya supaya berhenti menjadi perempuan yang melayani pria-pria tak bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut, Ivan tentu tidak terima dan sangat marah. Ia mengatakan bahwa sang jaksa lebih hina daripada siapapun yang ia sebut, karena telah menjual keadilan demi uang yang tidak seberapa. Видишь, папаша, у меня ведь здесь все засранец. Dari sinilah Ivan mulai menyadari bahwa lembaga hukum di negaranya tidak bisa diandalkan. Hal ini membuat sisi gelap dalam diri Ivan kembali bangkit. Sebagai seorang veteran perang, Ivan memutuskan untuk mengadili para pelaku dengan caranya sendiri. Namun begitu, Ivan membutuhkan uang untuk melancarkan rencananya. Akhirnya, ia pun menjual rumahnya di kampung demi mendapatkan dana. Ketika di rumah, Ivan melihat sebuah amplop berisi uang dalam jumlah sangat besar. Katia mengatakan bahwa uang itu diberikan oleh Nikolai sebagai bentuk permintaan maaf atas perbuatan anaknya. Ivan tidak habis pikir mengapa Katia mau menerima uang tersebut, karena menurutnya itu adalah bentuk penghinaan, seolah Katia dianggap seperti wanita bayaran. Ivan pun segera mendatangi rumah Nikolai untuk mengembalikan uang itu secara langsung. Sementara itu, tampak kondisi Katia mulai membaik dan tidak lagi mengalami depresi. Namun, Ivan masih menyimpan tekad kuat untuk membalaskan dendam kepada 3 pemuda yang telah merusak hidup cucunya. Katia memberitahu bahwa tetangganya sedang pergi keluar kota selama 3 minggu dan menitipkan kunci rumahnya kepada Ivan. Menyadari bahwa apartemen tetangganya berada tepat di seberang apartemen Boris, Ivan langsung melihat peluang. Tempat itu bisa dijadikan markas untuk menjalankan rencananya. Beberapa hari kemudian, Ivan pergi ke Moskow untuk membeli senjata tanpa sepengetahuan Katia.
ia mendatangi tempat penjualan senjata ilegal dan meminta kepada pemilik toko agar mencarikan senapan runduk. Варежку закрой. Awalnya, pemilik tempat itu enggan menjual senjata sniper karena senjata jenis ini tidak diperuntukkan bagi sembarang orang. Namun, setelah Ivan menjelaskan bahwa dirinya adalah mantan penembak jitu, si bos pun berubah sikap dan mulai menunjukkan koleksi senjatanya. Ivan meminta senapan sniper dengan jangkauan tembak minimal 1 kilometer, lengkap dengan beberapa peluru dan peredam suara. Si bos kemudian menguji kemampuan Ivan dalam menembak jarak jauh. Mereka semua terkejut dan tidak menyangka bahwa seorang kakek seperti Ivan masih mampu menembak dengan akurasi tinggi. Meski telah puluhan tahun pensiun dan tidak lagi menyentuh senjata, kemampuan Ivan sebagai mantan sniper terbaik tetap luar biasa. И до патронов дело дошло. Господи. Senapan itu disembunyikan Ivan di dalam lemari. Kebetulan, Ibu Katia tiba-tiba pulang bersama seorang pria muda yang mengaku sebagai orang kaya. Namun, kedatangan sang ibu bukan untuk menjenguk Katia, melainkan untuk menuntut warisan berupa rumah yang telah dijual oleh Ivan. Karena uang dari penjualan rumah itu sudah digunakan, Ivan berjanji akan menggantinya suatu saat nanti. Namun, si pria muda yang datang bersama Ibu Katia rupanya ikut mendengar pembicaraan mereka, lalu ikut campur secara tidak sopan. Sikap pemuda yang tidak tahu etika ini membuat Ivan sangat marah. Malam harinya, Ivan diam-diam membawa senapan snipernya ke rumah tetangga. Esok paginya, ia mulai menjalankan misi balas dendamnya. Sambil menunggu para pemuda berandalan itu datang, Ivan menyempatkan diri berkumpul bersama teman-temannya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian, ketiganya datang ke apartemen. Ivan pun segera masuk ke rumah tetangga dan mulai menyiapkan senjatanya. Dari kejauhan, ia melihat mereka sedang asik minum minuman. Saat Igor hendak membuka botol, tiba-tiba, Dark! Tembakan Ivan menghantam botol tersebut hingga pecah, dan pecahannya mengenai bagian vital milik Igor. Ivan sengaja menembak botol itu agar suara tembakannya terdengar seperti kecelakaan biasa. Setelah aksinya selesai, Ivan merapikan tempat tersebut, lalu kembali nongkrong bersama teman-temannya seperti biasa. Tak lama berselang, ambulans datang untuk membawa Igor ke rumah sakit. Sementara itu, Ivan berjalan pulang dengan santai. Setelah kejadian tersebut, Jenderal Nikolai datang dan bertanya kepada Vadim dan Boris tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka kebingungan karena tidak mendengar suara tembakan apapun. Mereka hanya tahu botol itu tiba-tiba meledak. Nikolai pun mulai curiga dan menduga kuat bahwa kejadian ini dilakukan oleh seorang penembak jitu, yaitu Ivan. Keesokan harinya, Roman datang ke rumah Ivan untuk menanyakan perihal insiden tersebut. Ternyata Roman ditugaskan oleh atasannya untuk menyelidiki Ivan. Tapi Ivan bersikeras mengelak dan mengaku tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Roman memang mencurigai Ivan sebagai pelakunya, namun ia belum memiliki bukti kuat untuk bisa menangkapnya. Beberapa hari kemudian, Ivan kembali menjalankan misinya. Dari kejauhan, ia melihat Boris hendak mengendarai mobil barunya. Saat Boris menyalakan mobil sambil memutar musik dengan santai, tiba-tiba, boom! Mobil itu meledak hebat. Ledakan itu ternyata menyebabkan luka bakar yang sangat parah pada bagian vital Boris. Roman sempat melirik ke arah Ivan, dan kecurigaannya terhadap si kakek semakin kuat. Namun hingga saat ini, Roman belum memiliki bukti apapun. Esok harinya, Roman datang ke rumah Ivan saat si kakek sedang bermain catur. Ia berpura-pura kehausan dan meminta minum kepada Katia. Saat Katia pergi mengambilkan minuman, Roman diam-diam mencoba mencari senapan di dalam lemari. Namun, yang ia temukan hanyalah kunci rumah tetangga Ivan. Katia pun menjelaskan bahwa kunci itu memang dititipkan oleh tetangga mereka yang sedang pergi keluar kota. Sementara itu,
Adegan beralih ke Vadim yang tampak mulai gelisah melihat nasib Boris dan Igor. Nikolai yakin bahwa semua kejadian ini adalah ulah Ivan yang ingin membalas dendam. Ia menyuruh Vadim untuk tetap berada di rumah, karena target berikutnya kemungkinan besar adalah dirinya. Mendengar hal itu, Vadim menjadi sangat ketakutan. Ia tidak ingin bernasib sama seperti kedua temannya. Sebelum pergi, Nikolai memberikan senapan kepada Vadim untuk berjaga-jaga dan berpesan agar menembak Ivan jika kakek itu datang ke rumahnya. Setelah itu, Nikolai bersama anak buahnya langsung menggeledah rumah Ivan. Namun, setelah memeriksa seluruh ruangan, mereka tidak menemukan satupun bukti yang bisa menjerat Ivan secara hukum. Namun, sialnya, tetangga Ivan yang sebelumnya menitipkan kunci datang di waktu yang sangat tidak tepat. Ia meminta kembali kunci rumahnya. Kejadian ini membuat Nikolai semakin curiga. Ia menduga bahwa Ivan telah menyembunyikan senapan snipernya di rumah si tetangga. Saat itu juga, Nikolai membawa Ivan ke rumah tersebut untuk mencari barang bukti. Di sana, ia mulai menggeledah seluruh ruangan. Ivan sendiri tampak panik, karena selama ini senjata snipernya memang disimpan di dalam lemari rumah itu. Tapi anehnya, saat lemari dibuka, senjata itu tidak ada. Ivan pun kebingungan. Чисто. Karena tidak menemukan barang bukti, Nikolai memaksa Ivan untuk mengaku. Ia yakin bahwa Ivan adalah pelakunya. Namun Ivan tetap menolak mengaku, membuat Nikolai semakin emosi. Ia bahkan mengancam akan membunuh Ivan jika sampai terjadi sesuatu pada anaknya Vadim. Namun Ivan hanya menjawab dengan tenang bahwa Nikolai sudah terlambat. Mendengar jawaban itu, Nikolai langsung panik dan segera pulang untuk menyelamatkan Vadim. Sesampainya di rumah, ia menggedor pintu yang terkunci rapat, tapi tidak mendengar suara apapun dari dalam. Dalam kepanikan, Nikolai menembak kunci pintu untuk membukanya. Namun secara tak terduga, Nikolai justru ditembak oleh anaknya sendiri, Vadim. Rasa takut yang berlebihan telah membuat Vadim mengalami gangguan mental. Скорая. Огнестрел. Di sisi lain, Roman akhirnya memberitahu Ivan bahwa dialah yang memindahkan senjata sniper tersebut. Ternyata saat berpura-pura haus, Roman sempat mengambil kunci rumah tetangga. Setelah memindahkan senjata itu, ia mengembalikan kuncinya ke tempat semula. Roman berjanji akan menyimpan rapat-rapat rahasia ini karena ia menyadari bahwa Ivan bukanlah orang jahat. Ia hanyalah seorang kakek yang mencari keadilan di tengah sistem hukum yang korup. Dan film pun tamat.